Bulat. Kan ini profil wing. Saya tak udah ganti lah. Iya, anjing. Mana lupa apa? Anh có tadi ganti ini anh nggak pernah nongol tadi mah ganti lah. Nói cho đấy á. Điều bagus. Cing. Goblok tuh dia lagi ngelawak. Coba salah gue goblok. Aneh ngomong kan. Kumaha. Nih. Selalu nih. Pakai apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Gimana? Itu kan Anjing bingung guys. Feedback ya. Keluar nilai main dia. Gimana? kok ayo deh iya. Bisa diganti. Guys, harus ganti dah. Nyata. Hati-hati.
diet urang mah. Oh iya. Ucing. Dia harus dijedak, foto kan. Oh, rek ngenyang ieu aya. Ngenyang batu. Mentegan. Mentega aku itu goreng gitu aja. Kayak kecapan dari sini sebentar nah ya itu loba teuing muncul halo oi wes tuh tong mikiran tugas lah Neng lagi bola masih goreng. Hah? Dari tadi. Neng. Sejenak. Halo. Rek. Oh ya orang sistem tuh bisa di absensi ya. Udah tanya lah. Siapa dah? Mana? Udah mana? Neng lagi bola lagi goreng lagi belum. Dari air meledak. Mata celi teh farekan, otak teh gunakeun geura. Lalu aja. Jadi malah adanya. Iya bakar sih. Siap euy. Sia. Aing ngepet ngebulung sok kabehanana. Jadi kumaha? Hoi. Halo. Ya gitu. Kal. Kumaha? Berisik. Tes. Dua atuh nuletik mana. Abi di kebon ieu wios teu nanaon. Tadi kan mana? Halo. Assalamualaikum. Halo. Kumaha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek di balon. Ya teh nyemut teh. Naon? Nandi di mana Nandi? Goreng. Iya sudah. Dia.
Assalamualaikum. Hei Nandi. Ada apa? Halo. Siap 86. Ayo, kadari. Tarik sis, mongko. Sudah sesuai jadwal 14.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah statistika di hari ini ya. Ini adalah sebelum kita presentasi, pastikan Anda memakai nama lengkap di profil Zoom-nya dan foto profil. Kemudian seluruh anggota kelompok wajib menyalakan kamera ketika presentasi kelompok. Jadi nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompoknya presentasi boleh di off-kan kameranya. Kemudian speaker dinyalakan hanya ketika sedang presentasi. Nanti sedang presentasi atau sedang bertanya atau sedang menjawab pertanyaan. Kemudian jika ingin mengajukan pertanyaan, silahkan klik tombol raise hand ada di atas kolom chat atau bisa disampaikan di kolom chatnya. Nah, kemudian aturan untuk presentasinya kita ada 10 menit, 5 menit untuk presentasi, 5 menit untuk sesi tanya jawab. Namun untuk mengefektifkan waktu, karena kita kebagian jadwal yang tanggung sekali ya, mulai asar sampai dengan selesai asar. Jadi beberapa menit ke depan kita fokus dulu di presentasi kelompok untuk semua kelompok. Jadi sesi tanya jawabnya itu di akhir setelah semua kelompoknya selesai presentasi, baru kita adakan sesi tanya jawab. Kemudian penilaiannya sudah saya sampaikan di learning, ada ketepatan analisis, kemudian kemampuan menguasai presentasi, kemampuan menjawab pertanyaan, dan ketepatan waktu. Nah, di ketepatan analisis pastikan yang akan Anda presentasikan itu sesuai dengan apa yang saya minta. Jadi jangan terlalu banyak PowerPoint-nya, cukup poinnya saja yang diminta, evaluasi populasi targetnya, ukuran sampel, teknik samplingnya, kemudian metode pembentukan kuesioner dan metode analisisnya dan hasil analisisnya. Kemudian nilai presentasinya ini termasuk nilai kuis teori dan praktikum. Bagi anggota yang tidak dapat hadir hanya diberikan 80% dari hasil presentasi kelompoknya. Jadi kalau anggota kelompok yang hadir itu misalnya dapat 100, bagi yang anggota kelompok yang tidak hadir nilainya hanya 80. Kemudian tidak ada susulan presentasi atau kuis karena agak sulit mencari waktu lagi untuk menggunakan Zoom meeting-nya. Kemudian kita lanjutkan saja langsung ke presentasi kelompoknya, dimulai dari kelompoknya Indrawan Surya Ramadan ada?
Ada Bu. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang Hadir Bu, hadir. Hadir Bu. kelompok Dari Indra? Rizky Bu. Siapa yang mau share screen-nya? Dari Bu. Dari Indra, Rizky, Bu. dari Rizky Iqbal. Ya Bu. Rizky Iqbal. Rizky sudah bisa? Ada Rizky? Belum bisa Bu. Sebentar, salah. Assalamualaikum Bu, Ya, izin bertanya, ya, presentasinya boleh lewat handphone? boleh, nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih Bu. Rizky Iqbal udah bisa ya? Oh iya Bu, bisa Bu. Mulai Bu. Mangga, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berangkat sendiri ada Brawan, Amin dan juga Januar. Kami di sini mempresentasikan Enggak. Ada yang satu lokasi enggak? Itu ada feedback soalnya. Kalau ada yang satu lokasi, yang lainnya di mute dulu supaya nggak ada suara feedback. Ya. Angga dilanjutkan. Di sini akan mempresentasikan tentang data bantuan penerimaan PKH dari Kecamatan Cisitu yang akan dibawakan pertama oleh Januar. Pengertian PKH adalah program keluarga harapan yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia melaksanakan PKH, program perlindungan sosial yang juga dikenal dunia internasional dengan istilah conditional cash transfer atau CCTP. Ya, dan saya akan di bawah ini. Nah, yang ini gambar data rekapan dari PKH yang saya ambil datanya dari NIK, nama, usia, alamat, desa, kategori bantuan, sama besar bantuannya. Dan sebanyak 62 orang yang saya data. Sekian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Al-Amin. Ya, saya akan mempresentasikan pengertian probabilitas dan statistika. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Sementara statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara menyimpulkan, mengolah, menganalisis, dan mempresentasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami penggunanya. Selanjutnya disambung oleh Indrawan. Sebelumnya kita sudah ketahui data-data yang kita ambil dari kecamatan itu yang dijelaskan oleh Januar.
sini saya akan menjelaskan dulu pivot tabel. Nah, pivot tabel adalah tabel statistik yang merangkumkan data dari tabel yang lebih luas. Dari Kecamatan Cisitu, kami hanya merekap 6 desa, yaitu Cibintung, Celopang, Cimarga, Cisitu, Pajagan, dan Kranjing. Yang dimana kategorinya itu terbagi dari ibu hamil, lansia, pendidikan anak, penyandang disabilitas, dan genetik total. Dari Cibintung, kami memperoleh data yaitu lansia ada 3 orang, pendidikan anak ada 5 orang, penyandang disabilitas ada 1 orang, dan totalnya ada 9 orang. Dari semua desa ini, dengan menggunakan pivot tabel akan mempermudah menemukan data-datanya dari banyaknya data yang kami dapati. Misal, dari ibu hamil dari 6 desa ini kami mendapatkan 13, lansia 14, pendidikan anak ada 33, dan penyandang disabilitas ada 2. Dari semuanya, dari 6 desa ini kami mendapatkan totalnya adalah 62 orang. Yang dari mana dari data pertama yang kami rekap itu kan banyak, dengan pivot tabel akan lebih mudah mendatanya. Apalagi dengan pivot chart, kami lebih mudah lagi dan lebih mudah kita menyampaikannya. Misal dari desa Cibintung, lansianya itu ada 3 orang. Maka penyampaiannya itu akan lebih mudah dengan grafik ini. Dan desainnya juga lebih bagus dengan pivot chart. Sedangkan untuk selanjutnya ada ukuran deskriptif, yaitu ukuran yang menggunakan prosedur numerik dan grafis dalam meringkas gugus data dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti, membantu kita untuk menyederhanakan data dalam jumlah besar dengan cara yang logis. Ukuran deskriptif yang kami gunakan adalah dari tabel usia yang diambil dari data Kecamatan Cisitu. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya dari Kecamatan Cisitu itu sendiri masih terdapat 66 orang yang menerima bantuan PKH, dan itu masih dari Kecamatan Cisitu, belum keseluruhan satu Indonesia. Udah Bu, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Indrawan. Nanti bagi yang ingin bertanya silakan disimpan dulu, nanti ditanyakan di akhir sesi ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompoknya Tubagus Firmansyah. Ada kelompok Tubagus Firmansyah? Ya, ada Bu. Siapa yang mau share screen-nya? Yang mau share screen-nya siapa? Ya Bu. Yang mau share screen-nya siapa? Tuh Bagus atau Dani atau Fajar? Atau siapa? Fajar Bu. Fajar. Mangga, Fajar sudah bisa share screen belum? Belum. Sekarang sudah bisa? Saya belum, Bu. Terus skip dulu, Bu. Ininya error. Bu, di skip dulu ini. Laptopnya error. Yang lainnya sama, nggak bisa.
Bu, di skip dulu, Bu. Ini laptopnya error. Saya share dari saya aja ya, supaya tidak lama. Tetap kelompoknya tuh bagus ya, ini saya share presentasinya. Ya, Bu. Mangga, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Ingin memperkenalkan kelompok dari saya yang bernama Diki Jakarya, Fajar Bakti, Rizal Karyadi, sama saya Bagus Firman Syahidayat. Saya akan membacakan analisis kualitas website menggunakan metode webqual dan importance performance analisis pada situs kelas. Untuk tujuannya akan dibacakan oleh Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari aktual dirasakan belum memenuhi kualitas ideal, sama yang berhubungan dengan informasi dan layanan yang pada website kampus. Terima kasih. Yang target populasi, yang ketiga target populasi akan dibacakan oleh Diki Jakarya. Target populasi yaitu seluruh pengguna user web Kuskus. Teknik sampling. Ini adalah contoh teknik sampling. Variabel. Indikator per rate input. Untuk variabel terdiri dari 5 bagian, yaitu usaha 1, interaksi jelas dan dapat dimengerti. Untuk perform 4,5 dan import 5,3. Usaha 2, mudah melakukan navigasi. Perform yaitu 4,43 dan 5,28. Usaha 3, tampilkan teknik. Untuk perform 4,45 dan 5,28. Usaha 4, desain sesuai. 4,53 dan 5,28. Usaha 5, daya saing. Improve 4,75 dan 5,28. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rizal Karyadi. Ukuran
ukuran sampling, yaitu karakteristik dari responden yang terdapat pada penelitian ini menunjukkan jumlah pria lebih banyak dibandingkan dengan jumlah wanita, di mana persentase yang diperoleh untuk pria yaitu sebesar 90% dan jumlah persentase wanita sebesar 10%. Kuesioner yang dibentuk atau wawancara dilakukan, proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei dengan menyebar kuesioner responden populasi sampel. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam masyarakat secara umum tanpa batas usia dan jenis kelamin, serta dengan memperhitungkan lamanya waktu penggunaan internet dari masing-masing responden. Ya, untuk analisis data yang diperoleh atau deskriptif berdasarkan hasil evaluasi kualitas layanan website dengan menggunakan metode web qual, importance, performance, analisis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas website Kaskus sebelum sesuai dengan harapan pengguna. Ya, terima kasih. Itu dari kelompok kami, dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya tuh bagus. Selanjutnya kelompok Cikal Tiaga ada? Ada, Bu. Siapa yang mau share-nya? Preman ke videonya sini. Haikal? Ma'ia, Bu. Ismail. Apa? Ismail. Mail? Muhammad Haizir Ismail? Ya. Ismail, suaranya nggak ada. Mail. Halo. Ya. Terdengar Bapak Faruk? Ya, terdengar Pak Haika, terima kasih. Oke, siap. Udah bisa di-share? Langsung share Pak. Share screen. Coba Faruk share screen. Oh, Haizir Ismail. Terima kasih banyak Pak Haizir. Masku Ismail. Ditalikeun. Dikieukeun. Bina ka jero. Sedet teu bisa soalna bina buleud. Talikeun nya. Mangga dimulai. Yang kargo tapi abi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 6 dengan Ahmad Aparuk ya, dan barudak kelompok saya Ananda Rizky, Cika Haika Tiaga, dan Haizir Ismail. Halo. Ya, bisa diteruskan sama Pak Haika. Oke. Boleh langsung atau di kantor ini Bade? Di toko. Beranggotakan Ahmad Al-Faruq, Cikal Tiaga, dan saya sendiri Muhammad Haizir Ismail. Suaranya kecil ya.
Bisa di volumenya bisa digedein nggak? Bentar, Bu. Sok meral gedean. Halo, tes. Ya, sudah. Oke, kita lanjut. Meral dah. Evaluasi yang dilakukan terhadap populasi target, teknik sampling, ukuran sampling, kuesioner atau wawancara, analisis data deskriptif. Judul artikel ilmiah yang kami evaluasi yaitu pengukuran perangkat lunak aplikasi shipment tracking pada tingkat penerimaan pengguna akhir end user. Jadi kan? Tujuan penelitian akan disampaikan oleh Faruk. Ya, terima kasih Pak Haji. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan atau user experience pada aplikasi pelacakan barang dan untuk mengatur kualitas daripada aplikasi perangkat lunak pelacakan. Si Randy nelpon. Untuk mengukur kualitas daripada aplikasi perangkat lunak pelacakan barang itu sendiri, Bu. Untuk mengukur tingkat penggunaan bersamaan atau efisiensi kemudahan pada aplikasi pelacakan barang. Oke, selanjutnya untuk evaluasi populasi target akan disampaikan oleh Cika Tiada. Oke, di sini kita ada evaluasi populasi target yang kita ukur, yaitu terdiri dari purposive sampling atau sampling tertuju, di mana kita di sini mencari dari wilayah Jabodetabek, itu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan targetnya itu merupakan pengguna yang memakai aplikasi dan juga pengguna berpengalaman, bisa dari individual atau agen ekspedisi yang melakukan pengiriman barang gitu. Oke. Di sini ada evaluasi dari dimensi pengukuran. Kita mengevaluasi populasi target, informasi pada artikel ilmiah, pengguna yang mengakses aplikasi dan agen ekspedisi yang berpengalaman atau pernah mengirim barang melalui jasa ekspedisi. Lalu teknik sampling yaitu purposive sampling. Lalu ukuran samplingnya 120 responden. Kuesioner wawancara menggunakan formulir atau lembar kuesioner baik secara tertulis maupun daring. Oke, selanjutnya hasil analisis dari data yang diperoleh atau deskriptif bisa disampaikan oleh Ananda Rizky. Halo, Ananda? Ya, halo. Bapak Ananda. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari data yang diperoleh deskriptif. Aplikasi pelaksanaan barang hanya bisa dipakai dari asas norma subjektif, kemampuan linear, sebentar. Blur, Bu. Sebentar, Bu. Enggak. Mail, PPT-nya di full screen, Mail. Dan sebentar. Kelihatan? Nah. Mohon maaf ya. Saya mulai lagi dari awal. Hasil analisis dari data yang diperoleh deskriptif. Aplikasi pelacakan barang hanya bisa dipakai dari aspek norma subjektif, kepuasan user, kepercayaan, kemudahan akses, sikap user, dan minat perilaku user. Perilaku user akan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya untuk mengecek posisi barang dan ingin mengetahui lebih detail setiap informasi pengiriman barang. User merasa
percaya dan yakin bahwa informasi yang disampaikan itu akurat sehingga merasa puas dengan pelayanan akses informasi pengiriman barang yang ada pada aplikasi pelacakan barang. Oke, sekian ya pembahasan dari kelompok kami tentang pengukuran perangkat lunak aplikasi SIP data tracking pada tingkat penerimaan pengguna akhir end user. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Cikal. Nanti bagi yang ingin bertanya ke kelompok ini silahkan disiapkan pertanyaannya ya. Selanjutnya kelompok Ratna Komala ada. Kelompoknya Ratna? Ada Bu. Yang mau share-nya ini yang bertiga ya? Ini yang bertiga? Iya. Maaf Bu, sebentar. Enggak, sudah bisa share screen-nya belum? Iya, bisa Bu. Enggak. Mana? Mana? Enggak ada. Coba add lagi. Langsung ikut lagi. Ya. Share. Mana sih Pak Yo? Gimana? Bukan. Oh iya itu ya. Ya. Benar. Iya benar itu. Tadi bukan. Mau bawa gitu. Kalau tadi edit padahal biar terlihat aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Komala dari kelompok 3 yang beranggotakan Deanti Heliana, Muhammad Abdullah, dan Tina Sriwulan. Ini coba share screen-nya ke PPT-nya. Yang muncul masih folder soalnya. Di PPT-nya lihat di display-nya tuh ada duplicate kalau nggak salah biasanya kalau kayak gini. Bisa. Masih ya? Iya, maksudnya ininya masih ngeblank katanya ngeblur. Ngeblank, itunya putih katanya masih folder. Enggak di sini udah. Udah, ini juga ulang. Coba. Bisa. Sebentar Bu, sedang dicoba. Share, coba share. Terus kan masih di folder itu katanya. Folder tampilannya masih gitu. Berarti harus. Kok nggak masuk ya? Iya benar. File. Tapi emang di sini kan? Bukan lah. Lama lagi. Tolong. Tadi muncul ya di sini. Iya. Benar bisa. Kan harus share, di-share kan? Ini ke sini. Katanya ini di sini. Jangan. Mana sih ya? Kok muncul ya? Coba ngomong lagi. Ini kan udah your sharing nih. Share dulu. Coba bentar, buat diulang lagi. Iya, mangga. Gini kan. Terus kan di sini kan? Iya kan? Coba. Masih blur nggak? Masih sama nggak Bu? Masih sama. Coba di share screen-nya, presentasinya dibuka dulu, baru di F5 yang
layar penuh baru yang di share screen-nya yang F5-nya yang tadi yang layarnya. Bisa nggak? Di F5 dulu. Ininya di escape dulu aja, di exit. Dibuka dulu itunya deh file. File PPT-nya dibuka dulu. Si Diki anjing nyebut bangsat anjing dekat dege. Wah. Bangsat cenah. Ada bocah anjing. Punten bahasa. Bahasa jadi bahasa. Ke Zoom meeting kan di share. Bisa? Belum bisa Bu, bentar. Yang itu. Udah belum Bu? Udah bisa. Harusnya. Udah tahu. Halo Bu? Ya. Udah tampil. Udah bisa. Oh, udah. Iya, bentar. Mohon maaf sebelumnya terjadi kendala. Nggak bisa di slide. Nggak bisa diangkat. Ini udah tampil kan? Oke. Di sini kelompok kami akan menganalisis artikel ilmiah yang berjudul Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pengolahan Citra Digital pada Program Studi Teknik Informatika menggunakan model project based e-learning atau PB based e-learning. Penulis artikel ilmiahnya adalah Endina Putri Purwadari dan tujuan penelitiannya untuk meningkatkan hasil belajar pengolahan citra digital dengan menerapkan Project Based E-Learning atau PJBL berlandaskan pada pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan produktif. Evaluasi yang pertama yaitu populasi target. Informasi pada artikel ilmiahnya 30 orang mahasiswa prodi teknik informatika. Hal yang perlu diperbaiki menurut kelompok kami adalah seharusnya bisa lebih dari 30 orang mahasiswa dan juga prodi yang lainnya. Dan untuk evaluasi yang kedua akan dibacakan oleh Deyanti Harliana. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Informasi yang kita dapat pada artikel ilmiah ini yaitu adalah teknik kuota sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi klasifikasi dalam beberapa kelompok. Hal yang perlu diperbaiki menurut kelompok kami yaitu menjadi probability sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau bisa disebut anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang ketiga yaitu ukuran sampling. Informasi yang kita dapat pada artikel ini tidak ada, jadi tidak ada yang perlu diperbaiki atau sudah sesuai dengan teknik penelitiannya. Selanjutnya akan disampaikan sama Muhammad Abdullah.
Selanjutnya adalah evaluasi keempat, yaitu tentang kuesioner yang dibentuk atau wawancara yang dilakukan. Informasi pada artikel ilmiah yang didapat yaitu kuesioner evaluasi untuk setiap anggota kelompok dan kuesioner evaluasi penyaji kelompok. Hal yang harus diperbaiki yaitu sesuai dengan teknik penelitiannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tina. Selanjutnya adalah hasil analisis dari data yang diperoleh secara deskriptif. Yang pertama, dari informasi pada artikel ilmiah yang ada, yaitu kegiatan ini dipusatkan pada evaluasi terhadap penerapan model project-based learning. Sasaran kegiatan adalah mahasiswa semester 7 Prodi Teknik Informatika yang berjumlah 30 orang. Yang kedua, kegiatan evaluasi terdiri dari 2 tahap, yaitu untuk menguji kualitas produk secara kelompok kecil dan uji coba kelompok besar atau mahasiswa. Yang ketiga, untuk menjaring informasi dari berbagai sumber digunakan metode pengumpulan data berupa angket. Selanjutnya, data yang bersifat kuantitatif yang diperoleh selama kegiatan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau presentase untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah. Selanjutnya, mahasiswa terlihat berpartisipasi aktif dan menikmati cara belajar yang dikembangkan berdasarkan skenario project-based learning. Yang terakhir, mahasiswa secara kritis mengungkapkan ide-ide dalam kelompok kolaboratif dan membantu mahasiswa untuk meningkatkan wawasan, kemampuan baik soft skill dan hard skill. Evaluasi atau hal yang harus diperbaiki yaitu sesuai dengan teknik penelitiannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Ratna. Kita lanjutkan ke kelompoknya Dani Nugraha. Ada kelompoknya Dani? Ada Bu, ada. Ada. Yang mau share screen-nya siapa? Dani, Heri atau Sony? Heri Bu. Heri. Bu, Heri Bu. Heri. Belum bisa, Bu. Mangga, Heri udah bisa belum sekarang? Bisa. Mangga, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dani Nugraha, Heri Firmansyah, Randy Risnandi Perkasa, dan Sony Salahuddin Abdurrahman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mereview atau menganalisa sebuah artikel yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Website Bukalapak Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode IS-Qual. Adapun penulis dari artikel ilmiah ini yaitu Cindy Parasapira, Ari Kusyanti, dan Himawat Aryadita. Nah, kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan website Bukalapak itu sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya kami persilakan untuk kepada Sony untuk menjelaskan. Selanjutnya itu populasi target, yaitu seluruh pengguna atau user website Bukalapak. Dan poin yang kedua itu teknik sampling, yaitu pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini memberikan kriteria tertentu terhadap sampel yang diambil. Nah, kemudian ada yang menjelaskan dari R&D. Silakan, A. Yang kedua yaitu ukuran sampling. Ukuran sampling yaitu data yang terkumpul 125 data, namun data yang memenuhi kriteria yaitu responden yang pernah melakukan transaksi menggunakan website Bukalapak dengan mampu menjawab pertanyaan pada kuesioner sebanyak 100 responden. Itu kan 100 responden. Nah, 100 responden itu rentang usianya antara 19 sampai 24
4. Nah, dari 100 responden itu yang pernah berbelanja di website Bukalapak selama 6 bulan terakhir ada yang berbelanja 1 kali, itu yang respondennya 39 seperti di tabel berikut. Terus ada yang berbelanja lebih dari 1 produk dalam 1 transaksi, yaitu 1 produk 76 responden seperti yang ada di tabel. Terima kasih. Kemudian akan dijelaskan oleh Heri. Kuesioner yang dibentuk atau wawancara yang dilakukan. Kuesioner yang digunakan berasal dari penelitian, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk pengujian kuesioner. Data yang terkumpul akan dilakukan screening data dan kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Setelah itu dilakukan pembahasan hipotesis dan pemberian kesimpulan serta saran. Kemudian ada kesimpulan dari apa yang telah kami analisis tadi, bahwa kami mendapatkan ada 5 variabel yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan layanan kepada konsumen, yaitu ada efisiensi, sistem availability, fulfillment, privacy, dan responsive. Nah, kemudian ada menemukan juga bahwa variabel fulfillment itu merupakan variabel yang sangat dengan skor min regresi sebesar min 0,229. Sedangkan untuk variabel efisiensi, variabel yang paling mempengaruhi kepuasan pengguna pada website Bukalapak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,300. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Dani Nugraha. Selanjutnya kelompok Jenal Arifin ada? Kelompok Jenal? Ada. Siapa yang mau share screen-nya? Yang mau share screen-nya siapa? Jenal atau Acep? Ahmad Fauzi? Nah, siapa yang mau share screen-nya? Mana Faisal? Mana Faisal? Sugan pan kelompok saha tuh duka. Ini HP. Ada yang bisa share screen? Share screen dari saya aja atau gimana? Bentar, Bu. Gimana, Faisal mau share screen? Ya, Bu. Ya, Bu. Tolong. Mangga sudah bisa belum, Faisal? Ya, Bu, sudah bisa. Sudah.
Mangga bisa dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempersetikan tempat ramai yang sering terjadi pelecehan seksual. PPT ini dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Faisal Mutakin, Acep Ahmad Fauji, dan Jenal Arifin. Dibuatnya PPT ini hanya untuk sharing ilmu saja, mungkin sebagai pengetahuan umum bahwasannya pelecehan seksual yang sering terjadi di Indonesia ini ramai seperti itu. Pertama-tama memberitahukan apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui sentuhan fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitasi dari korban. Pelecehan seksual ini bisa terjadi pada siapa saja tanpa melihat gender dan juga usia. Berbagai data memang menunjukkan kasus pelecehan seksual dengan korban wanita dan pelaku pria memang banyak, tetapi pada dasarnya pria juga bisa menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang pertama dengan perilaku menggoda, yang kedua penyuapan seksual, yang ketiga pemaksaan seksual, yang keempat pelanggaran seksual, dan kelima pelecehan gender. Pelecehan gender dibagi menjadi 4, mungkin lebih banyak lagi seperti siulan, ucapan, colekan, atau gerakan. Akan dibacakan oleh Acep Ahmad Fauji. Lokasi yang paling banyak terjadi pelecehan seksual 46,349 respon, di jalanan umum 33%, transportasi umum 19%, sekolah dan kampus 15%. Data ini diambil dari opini.id. Apakah pelecehan seksual disebabkan karena korban berpakaian terbuka dan ketat? Rok dan celana panjang 18%. Rok dan celana panjang 18%, hijab 17%, baju lengan panjang 16%, seragam sekolah 14%, baju langgar 14%. Sumber opini.id. Bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang paling sering dialami korban: verbal 60%, komentar di atas tubuh siulan, di klakson, suara kecupan, ciuman, komentar rasis atau seksis, komentar seksual, dekati serius. Fisik 24%, disentuh, dihadang, digesek, dikuntit, diintip, dipoto. Visual 15%, main mata, gestur vulgar, dipertontonkan masturbasi, diperlihatkan kelamin. Sumber opini.id. Berikutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya akan dibacakan oleh Jenal Arifin. Jenal nggak ada suaranya ya? Belum terdengar suaranya, Jenal.
Audionya ada kendala ya? Bisa setting audionya. Bisa? Masih belum terdengar. Masih belum bisa ya? Bisa diwakili. Acap saja, Bu. Acap lagi saja, Bu. Ya, mangga. Oke. Transportasi umum yang paling banyak terjadi pelecehan seksual. Bus 36%, angkot 30%, ojek dan taksi konvensional 6%. Ojek dan taksi online 18%, KRL 18%. Sumber opini.id. Itu saja yang bisa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompoknya Zainal ya. Selanjutnya kelompoknya Muhammad Nandi Junaidi ada. Ada Bu, ada. Yang mau share screen-nya siapa? Reki Bu, Reki. Reki. Reki sudah bisa? Bentar, Bu, bentar. Sudah, Bu. Sip. Mangga, dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis kualitas website menggunakan metode WebQual 4.0 pada e-commerce jadi ID. Dan ada teman saya, Muhammad Nandi Junaidi, Nandi Farhan Fahrizal, dan Denny Romansyah. Analisis kualitas website menggunakan WebQual 4.0 pada e-commerce jadi ID menggunakan metode WebQual 4.0 yang berfokus pada information quality. Yang kedua, service interaction quality. Yang ketiga, usability. Terus metode WebQual 4.0. Pertama, WebQual adalah
metode yang mengukur kualitas dari sebuah situs yang berdasarkan pada versi menggunakan yang dikembangkan oleh Ruth Berners. WebQual menggunakan dasar Quality Function Development atau QVD. WebQual 4.0 terdiri dari 3 komponen utama, dari kualitas informasi, interaksi, dan kegunaan. Berikut adalah penjelasan Berners pada 2002. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nandi Junaidi. Ya, selanjutnya yaitu judul artikel ilmiah yaitu analisis kualitas website menggunakan metode WebQual 4.0 pada Commerce JDID. Penulis artikel ilmiah yaitu Johannes Fernandes Andri, Joshua Yuda, Harvey Pratama, dan Anthony Veru. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menentukan penilaian kualitas website JDID dengan metode WebQual 4.0 yang memfokuskan 3 dimensi area yaitu kegunaan, kualitas informasi, dan interaksi layanan. Selanjutnya ada populasi target. Populasi target, informasi pada artikel ilmiahnya yaitu pengguna yang mengakses atau menggunakan JDID. Teknik samplingnya yaitu dengan kuesioner. Ukuran samplingnya dengan data yang valid sebanyak 40 orang. Hal ini dikarenakan dari 143 responden kuesioner, sebanyak 103 orang belum pernah menggunakan atau mengakses website JDID sebelumnya. Kuesioner yang dibentuk atau wawancara yang dilakukan yaitu dengan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis adalah pendekatan yang tepat untuk WebQual untuk mengumpulkan informasi dan responden tentang bagaimana informasi diterima oleh pengguna. Sampel penelitian merupakan mahasiswa atau pelajar, karyawan, wira swasta dengan rentang usia 15 sampai di atas 30 tahun. Hasil analisis dari data yang diperoleh atau deskriptif yaitu informasi pada artikel ilmiahnya yaitu berdasarkan hasil analisa dari kualitas website JDID dengan berfokus pada 5 dimensi berdasarkan metode WebQual 4.0, pengguna merasa bahwa website JDID sudah memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi. Selain itu juga pengguna merasa informasi yang disediakan oleh website JDID sudah tepat. Dan ada evaluasi atau hal yang harus diperbaiki dari hasil analisis dari data yang diperoleh atau deskriptif, yaitu harus meningkatkan kualitas layanan pada website JDID. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nandi Farhan. Ya, tahap analisis terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama information quality, yang kedua service interaction quality, yang ketiga usability. Information quality yaitu kualitas dari konten yang tersedia pada website. Hal ini mencakup akurasi informasi yang disediakan yang menyangkut pengguna. Contohnya seperti tingkat akurasi data, format, dan relevansi data. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Denny Romansa. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Masih bisa share nggak? Bentar, Bu. Pencet, Bu.
yang bisa share? Enggak. Bentar, Bu. Reiki. Nggak bisa ya, Bu? Coba lagi, sudah bisa belum? Nan, coba Nan. Sekarang udah bisa belum, Reki? Oh, betul, bisa. Aku butuh kepastian, Reki. Iya, Bu. Udah ada, Bu? Udah ada. Oh, nanti, Pak. Ibu, dikarenakan Deni Romansyah ada sedikit kendala, boleh sama saya, Bu? Enggak apa-apa. Dilanjutkan saja. Yang selanjutnya yaitu Service Interaction Quality, kualitas dari interaksi layanan untuk pengguna ketika pengguna menggunakan layanan website. Contoh dari poin ini adalah keamanan transaksi dan informasi pengguna dan juga penyajian produk. Selanjutnya ada usability. Kualitas berfokus pada bagaimana pengguna menerima dan berinteraksi dengan website. Contoh dari poin ini adalah tampilan website dan kemudahan dalam menggunakan dan mengakses website. Yaitu berdasarkan hasil analisa dari kualitas website JDID dengan berfokus pada 5 dimensi berdasarkan metode WebQual 4.0, pengguna merasa bahwa website JDID sudah memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi. Selain itu juga pengguna merasa informasi yang disediakan oleh website JDID sudah tepat. Walau demikian, masih ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pihak JDID untuk meningkatkan kualitas layanan pada website JDID. Hasil yang telah diberikan oleh Importance Performance Analysis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kualitas layanan website di masa mendatang. Segitu saja, Bu, presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Muhammad Nandi. Yang terakhir kelompok Zikri. Ada kelompok Zikri? Ada, Bu. Siapa yang mau share screen-nya? Zikri. Ya. Ya kan, ya. Mangga, Zikri udah bisa belum share screen? Bentar, Bu. Ada nggak, Bu? Zikri suaranya kurang keras ya, volumenya kecil. Mana tuh rumput Mika? Jelas, Bu. Assalamualaikum, Bu. Udah. Bentar, Bu. Feedback, Bu. Di mana sih? Kalau ada yang satu lokasi, yang lainnya di mute dulu supaya nggak feedback. Jelas ya, Bu, suaranya? Udah. Rofi pindah. Boleh di dulu nggak, Bu? Udah. Iya. Mana sih nge-mic nih? Iya, Mi. Mic di handap. Kaneng, Ropi. Tes. Ada, Bu? Ada. Ada jelas. Feedback. Oh ya udah. Feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Yang beranggotakan saya sendiri Gilang Fajar Ramadan, ada Zikri Gulam Zakia, Radit Muharram, dan Rofi Nur Rahman. Kelompok kita akan menjelaskan tentang judul artikel ilmiah pengembangan dan analisis kualitas aplikasi penilaian e-learning STIMIC berbasis e-learning SMK berbasis ISO 19796/1 di Yogyakarta. Untuk penulis artikel ini Ahmad Faik Abdur.
tujuan penelitian. Menghasilkan aplikasi penilaian e-learning sekolah menengah kejuruan atau SMK berbasis ISO 19796 strip 1 yang dapat digunakan untuk mengevaluasi e-learning SMK di Yogyakarta. Menggunakan teknik analisis, proses atau AHP dengan metode agregasi, aritmetik mean, dan geometrik mean. Untuk populasi target akan dijelaskan oleh Ropi Nur Rahman. Populasi target untuk seluruh sekolah menengah kejuruan SMK di Yogyakarta. Teknik sampling, purposive sampling yaitu teknik penaikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Ukuran sampling, sampel yang digunakan dalam pengujian aspek usability sebanyak 30 responden yang terdiri atas dosen, guru, pengajar, dan siswa SMK Negeri 2 Depok. Konsioner yang dibentuk atau wawancara yang dilakukan, proses pengujian dilakukan dengan penggunaan konsioner berupa checklist yang dilakukan oleh ahli expert judgment sebanyak 10 orang. Selanjutnya, hasil analisis dari data yang diperoleh atau deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi penilaian e-learning SMK telah berhasil dikembangkan menggunakan metode SDLC, model waterfall dengan aspek penilaian berdasarkan standar ISO 19796 strip 1 menggunakan teknik analytical hierarchy proses atau AHP dengan metode agregasi aritmatik mean dan geometrik mean sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi e-learning SMK di Yogyakarta. Evaluasi yang harus diperbaiki menurut saya, dikarenakan ini dikhususkan untuk SMK, bisa saja masih ada sekolah lain seperti SMA maupun MA yang masih belum mempunyai sistem e-learning, maka seharusnya dibuatkan. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompoknya Jikri. Sebelum masuk ke tanya jawab, ada yang belum presentasi enggak? Atau memang hanya ada 8 kelompok? Sudah semua ya? Sudah terbagi kelompok semua ya? Sudah. Mangga selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya enggak ke kelompok siapa? Pertanyaannya apa? Saya Bu, Jikri Bu. Mangga Jikri mau tanya ke kelompok mana? Bade naras ke kelompoknya saya sih ini Pak Faisal. Bukan Indra. Mangga. Itu enggak bisa tipe-tipenya ya. Yang dari teknik sampling kalau nggak salah kan di situ ada tabel dari USA 1 sampai berapa tuh kalau nggak salah. Kalau itu termasuk ke teknik sampling apa ya? Soalnya kurang jelas kan. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini dulu Bu, mau memperjelas dulu tugas yang tadi teh ada kesalahan teknis gitu Bu dari tugas kelompok kami teh. Gak lihat dulu file yang ada di e-learning. Ya, jadi kalau satu persatu dihubungkan dengan yang dikerjakan saja, misalnya tadi kan pakai yang evaluasi bantuan ya. Kira-kira kalau pakai data yang itu teknik samplingnya apa, disambungkan aja nggak apa-apa. Oh,
teknik samplingnya adalah kuesioner, karena kami itu datang ke kecamatan, terus menanyakan data-data yang digunakan dari kecamatan itu dan mengumpulkannya, Bu. Mungkin itu dari kelompok Jikri. Ya paham. Soalnya kan tadi nggak ditulis teknik samplingnya kuesioner kalau jelas. Ya, jadi itu data sekunder langsung ambil dari desa ya, nggak dikumpulkan sendiri. Kalau data dari desa biasanya itu pakainya sensus, didatangi satu-satu, di data satu-satu. Ada lagi Jikri, paham nggak? Paham, Bu, udah. Ada lagi yang ingin bertanya? Mangga yang ingin bertanya sebelum nanti evaluasi dari saya. Cuma satu orang yang berani nanya ini. Katanya Sony, Bu. Siapa? Fajar? Tadi Ahmad mau tanya nggak? Fajar? Fajar mau tanya? Oh, enggak, Bu. Udah beres, sip. Udah? Ahmad tadi? Udah, Bu. Nggak ada pertanyaan? Enggak, Bu. Udah. Kalau nggak ada, supaya lebih efektif ya, kita lanjutkan aja ke evaluasi dari saya. Tadi untuk keseluruhan dulu, untuk keseluruhan ini rata-rata tidak membahas penentuan ukuran sampelnya, itu sudah representatif atau tidak. Representatif masih ingat ya, mewakili populasinya atau tidak. Tadi hanya disebutkan misalnya hanya 60 orang, kemudian untuk validitasnya ada 20 orang. Nah, 60 orang ini memang mewakili atau tidak dari populasi untuk menjawab tujuannya. Nah, kebanyakan tidak disebutkan, bukan kebanyakan, hampir semuanya kelompok itu tidak menyebutkan ukuran sampel yang digunakan oleh penelitinya itu sudah representatif atau tidak. Seharusnya itu dibahas karena nanti akan berhubungan dengan derajat kepercayaan dari hasil penelitiannya. Masih ingat nggak ukuran sampel? Di penentuan ukuran sampel itu kan ada beberapa rumus. Yang paling umum digunakan ada rumus Tofin, ada juga yang menggunakan tabel distribusi normal standar. Nah, itu akan melibatkan taraf signifikansi atau error yang disebut sebagai alfa. Biasanya di ukuran sampel itu akan melibatkan alfanya. Alfa ini nanti akan berhubungan dengan derajat kepercayaan. Alfa bisa ditentukan oleh Anda sebagai peneliti, bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%. Kalau alfanya 1%, taraf signifikansinya nanti derajat kepercayaan hasil penelitiannya berarti 99%. Kemudian kalau alfanya 5%, derajat kepercayaannya berarti, derajat kepercayaannya berarti 95% dari hasil penelitian yang dilakukan. Nah, itu hampir semua tidak dibahas. Kemudian kemampuan presentasinya ya, ditingkatkan lagi, jangan hanya membaca PowerPoint-nya, apalagi terlihat mengeja. Ini kebetulan kan kita apalagi lebih jelas pakai Zoom, langsung baca di laptopnya. Nanti kalau untuk mudah-mudahan semester depan udah bisa offline lagi atau sudah bisa tatap muka lagi, ditingkatkan lagi kemampuan presentasinya. Karena sekarang juga sebenarnya melatih kemampuan presentasi Anda nanti kan ujungnya adalah di sidang skripsi. Kalau di sidang skripsi seperti tadi kayak cuman baca atau mengeja sih pasti sudah maksudnya sama penguji pasti ditanyanya akan banyak sekali. Karena kelihatan tidak menguasai apa yang ingin disampaikan. Nah, evaluasi untuk kelompok 1 tadi kan sudah tahu ya Indra ya. Karena tidak baca PDF-nya, jadi sebenarnya itu yang disampaikan itu bagus untuk konteks praktikum menggunakan VivoChart dan Vivotabelnya sudah sangat bagus, namun karena tidak sesuai dengan yang saya minta, jadi tidak ada evaluasi populasi target dan lain sebagainya. Nanti untuk selanjutnya jangan lupa dibaca lagi attachment-nya ya, jangan sampai hanya lihat keterangan di depannya aja. Kemudian kelompoknya tuh bagus. Nah, ini tadi yang saya bahas, ukuran sampelnya itu sebenarnya disebutkan, kan tadi ada member kasus itu ada 7,8 juta, tapi yang diambil sampelnya hanya 60 orang.
Kira-kira 60 orang dari 7,8 juta mewakili enggak? Kalau menurut saya kurang, karena itu sangat kecil sekali. Proporsinya aja 60 dibagi dengan 7,8 juta kecil sekali, 0,00 sekian. Jadi ukuran sampelnya seharusnya tadi dibahas yang bagusnya seperti apa. Misalnya pakai rumus Lovin kan taraf signifikansinya 5%. Ini kemungkinan jatuhnya bisa ratusan yang harusnya diwawancarai. Kemudian teknik sampling, tadi yang dimunculkannya bukan teknik sampling, tapi indikator dari kuesioner. Seharusnya kalau teknik sampling itu kan, masih ingat nggak ada stratified, ada simple random sampling, kemudian ada systematic sampling, ada cluster sampling. Nah kalau tadi yang dibahasnya keliru, karena yang dimunculkannya untuk teknik sampling itu malah indikator dalam kuesionernya. Kemudian di ukuran sampelnya, seharusnya tadi yang saya sebutkan sampelnya hanya 60 orang dari 7,8 juta, tapi yang dituliskannya malah proporsi pria dan wanitanya. Kalau proporsi itu masuknya ke hasil analisis yang deskriptifnya, demografi dari respondennya. Seharusnya tadi yang 60 orang dari 7,8 juta orang. Kemudian dibahas apakah representatif mewakili atau tidak. Untuk hasil analisisnya sih, karena sudah ada analisis yang digunakannya kan Importance Performance Analysis atau IPA. Nah ini sudah ada hasilnya, jadi sudah bagus. Nah metode pembentukan kuesionernya malah tidak dibahas, malah tadi dicantumkannya di teknik sampling. Jadi seharusnya terbalik, yang dicantumkan di teknik sampling itu harusnya adalah metode pembentukan kuesionernya. Skala pengukurannya apa? Kemudian kelompoknya cikal. Ini sama ya, tadi kan evaluasi perangkat lunak, tracking itu kan di populasi targetnya sudah sesuai. Kemudian teknik samplingnya purposive itu seharusnya bisa dievaluasi karena kalau teknik samplingnya purposive itu termasuknya ke non-probability sampling dan datanya itu tidak bisa digunakan untuk uji hipotesis. Sedangkan di dalam evaluasi perangkat lunak tadi itu ada uji hipotesisnya. Jadi seharusnya Anda evaluasi menjadi salah satu dari simple random sampling, cluster sampling, stratified, kemudian systematic sampling itu bisa dipilih. Kalau purposive, kemudian snowball, accidental atau incidental, itu termasuknya non-probability sampling di mana datanya nanti tidak bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Jadi cuma bisa untuk menyajikan datanya berapa persen, sama seperti tadi proporsi yang kelompok pertama ya. Proporsi pria dan wanita. Nah, itu kalau menggunakan sampel yang menggunakan purposif dan hasil analisisnya hanya sebatas itu masih bisa diterima. Tapi kalau di sini kan ada evaluasi perangkat lunak aplikasi di tingkat end user, itu harusnya diperbaiki. Kemudian penentuan ukuran sampelnya sama. Tidak dijelaskan apakah sudah mewakili populasinya atau tidak. Metode pembentukan kuesionernya tidak dibahas juga, tapi hanya disebutkan menggunakan form saja. Seharusnya dibahas karena sebenarnya di dalam artikelnya ada dalam pembuatan kuesioner. Jadi walaupun di dalam artikel ilmiahnya itu tidak dicantumkan item pertanyaannya apa, biasanya ada keterangan item-item pertanyaan atau pengukuran dilakukan menggunakan model apa atau metode apa. Kemudian metode analisisnya juga sama, tidak dibahas. Kemudian kelompoknya Ratna. Peningkatan kualitas pembelajaran ya. Penentuan ukuran sampelnya sama, seharusnya bisa dievaluasi karena di teknik sampling Anda sudah kelompoknya Ratna, maksud saya itu sudah merekomendasikan untuk menggunakan probability sampling, namun memang belum spesifik. Nah, seharusnya kalau di teknik samplingnya direkomendasikan menggunakan probability sampling, di penentuan ukuran sampelnya mengikuti teknik sampling yang direkomendasikan supaya lebih representatif atau lebih mewakili populasinya. Kemudian metode pembentukan kuesionernya tidak dibahas ya. Jadi sebenarnya ada project based learning yang tadi PBL itu adalah pembentukan item-item pertanyaan yang diujikan ke respondennya. Tadi kan ada beberapa kelompok, kemudian hasil akhirnya sudah ada juga. Kemudian kelompoknya Dani. Kelompoknya Dani itu analisis kualitas layanan website Bukalapak. Nah ini sama,
teknik samplingnya hanya disebutkan purposive sampling, seharusnya bisa direview karena di analisisnya kan dia menggunakan analisis regresi berganda. Nanti analisis regresi juga Anda pelajari setelah UTS kalau tidak salah. Nah, di analisis regresi berganda itu masuknya ke statistika inferensi yang sudah saya jelaskan, ada pengujian hipotesis. Di statistika itu kan ada deskriptif, ada inferensi. Nah, analisis regresi masuk ke inferensi, pengujian hipotesis. Jadi kalau teknik samplingnya purposive sampling seharusnya ini tidak bisa diterima karena purposive sampling itu tidak bisa digunakan untuk pengujian hipotesis. Kemudian penentuan ukuran sampelnya juga sama, tidak dibahas, hanya disebutkan 100 orang. Harusnya sih, apalagi website Bukalapak pasti jutaan orang, tapi hanya diambil 100 orang. Itu pasti kan tidak mewakili kalau menurut saya. Kemudian metode pembentukan kuesionernya sama, tidak dibahas. Padahal ada tadi metode ISQL-nya, efisiensi dan lain sebagainya. Itu adalah metode pembentukan kuesionernya. Kemudian kelompoknya Jenal, ini sebenarnya yang disampaikan bermanfaat sekali, namun karena mungkin sama seperti kelompoknya Indrawan tidak membaca file di PDF-nya, jadi tidak sesuai dengan yang saya minta. Sebenarnya informasinya memang sangat bermanfaat bagi kita ya, apalagi bagi perempuan untuk berhati-hati agar tidak terkena kasus seperti itu. Nanti selanjutnya untuk kelompoknya Jenal diperhatikan lagi ya, dibaca soalnya jangan sampai keliru lagi. Kemudian kelompok Muhammad Nandi, analisis kualitas website, menggunakan metode webcam pada e-commerce JDID. Ini teknik sampling sama, belum dibahas. Tadi yang dibahasnya kuesionernya di teknik sampling. Kemudian ukuran sampelnya hanya 40 orang. Dari penyebarannya itu 143 responden, kemudian dari 143 responden katanya 103-nya tidak pernah akses. Nah, makanya harus tahu pengguna e-commerce JDID-nya itu berapa orang. Dan hati-hati ketika menganalisis kualitas website, misalnya ya e-commerce, Bukalapak, JDID, Shopee, Tokopedia itu ada dua peran, ada seller, ada customer. Kalau mengukur kualitas itu nanti menurut seller dan menurut customer pasti beda. Jadi harus dipastikan lagi tujuannya harus jelas, lebih spesifik lagi. Kemudian metode pembentukan kuesionernya tadi tidak dibahas, tapi sebenarnya ada di bagian tahapan analisis. Di tahapan analisis itu sebenarnya metode pembentukan kuesioner yang tadi dibahas langkah-langkahnya. Kemudian metode analisisnya sudah ada menggunakan sama IPA, Enforcement Performance Analysis. Kemudian kelompok terakhir, kelompoknya Zikri, pengembangan analisis kualitas aplikasi penilaian e-learning. Ini sama di teknik samplingnya. Purposive sampling itu harusnya diperbaiki menjadi probability sampling yang tadi saya sebutkan, pilih di antara 4 tadi. Kemudian ukuran sampelnya juga, saya agak bingungnya di populasi target tadi seluruh SMK, tapi di ukuran sampelnya malah ada dosen. Kalau dosen kan mengajarnya di perguruan tinggi bukan SMK. Seharusnya itu bisa dievaluasi karena tidak mewakili, karena kan tadi populasi targetnya seluruh sivitas akademia, maksudnya mungkin ya di SMK negeri di Yogyakartanya, tapi pada saat di ukuran sampel 30 orang itu terdiri dari dosen, guru, pengajar, dan siswa SMK Negeri 2 Depok, Yogyakarta, bukan Depok, dekat Jakarta. Nah, ini seharusnya bisa dievaluasi kenapa tiba-tiba muncul dosen, padahal yang dianalisisnya adalah SMK. Kemudian, metode pembentukan kuesionernya sama, tidak dibahas. Kalau metode analisisnya sudah ada menggunakan AHP. Ada pertanyaan tadi yang saya sampaikan untuk evaluasi setiap kelompoknya? Sudah paham? Paham, Bu. Jadi intinya kenapa saya tugaskan untuk analisis artikel ilmiah, ini untuk memberikan gambaran kepada Anda bagaimana kita menentukan populasi target, kemudian ukuran sampel, kemudian teknik sampling, bagaimana kita membuat kuesioner yang sesuai dengan tujuan, dan juga bagaimana kita menganalisis datanya, supaya ada gambaran yang kita pelajari itu memang digunakan pada kehidupan sehari-hari sebenarnya.
Apalagi nanti kalau misalnya Anda menyusun skripsi, kalau sekarang kan kalau untuk S1 kan tidak harus selalu membuat aplikasi, bisa evaluasi audit sistem informasi, bisa evaluasi websitenya, monitoring, dan lain sebagainya. Apakah algoritma, mana yang paling cepat aksesnya, satu kali klik pakai algoritma ini berapa detik, algoritma yang lain berapa detik, mana yang efisiensi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada keluhan untuk e-learning-nya enggak? Selama pembelajaran? 3 pertemuan kemarin. Lancar e-learning-nya? Lancar Bu, alhamdulillah Bu. Lancar. Kalau kuota, sekarang ada kuota belajarnya udah dapat semua belum? Alhamdulillah Bu. Belum. 2 kali. Sudah Bu, Alhamdulillah Bu. Habis tapi udah Udah habis Bu. Ditunggu lagi nanti bulan ini sekitar tanggal 20-an kalau nggak salah dari informasi dari kementeriannya. Ya Bu. Kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk tanya ke saya ya, tapi di jam kerja Ya, kan siap, Bu. kalau malam tidak saya balas karena seringnya nggak pegang handphone. Ya, kalau Ya, ada baik, Bu. Terima kasih banyak Bu, baik sekali Bu. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri sampai di sini pertemuan kali ini. Siap, Bu. Ya, Bu. Baik. Bu. Baik Bu. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kalau keluar jangan lupa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Ibu juga jangan lupa. Ibu juga jangan lupa jaga kesehatan, Bu. Jaga kesehatan, Ibu. Amin. Kesehatan, Bu. Mangga saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dadah. Dadah. Bye. Dadah. Bye. Dadah. Banyak Bersama, Bu. bye. Bersama, Bu. Dah. Mangga.